Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat mendesak ya. Tentunya kenapa admin katakan ini sangat mendesak untuk pelamar prioritas dan umum, karena di sini sudah banyak daerah ya, sudah ada daerah yang mulai melakukan pendataan guru honorer dan tentunya juga tenaga honorer lain. Dan terkhusus untuk guru honorer ini bisa menjadi salah satu sinyal Bapak Ibu ya, kalau kita prediksikan ini bisa menjadi salah satu sinyal penambahan kuota P3K guru ya. Karena dengan adanya pendataan guru honorer secara otomatis daerah akan lebih spesifik lagi, akan lebih mendetail lagi Bapak Ibu ya, mengetahui kebutuhan guru ASN di sebuah sekolah di dalam satu wilayah. Seperti itu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang ya menggembirakan ya untuk rekan-rekan guru honorer dan termasuk juga untuk tenaga honorer lain di instansi lain. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini atau baru mampir di channel kami yang sederhana ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari kita bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja cek daerah yang mulai pendatang guru honorer, tapi kita awali dengan sebuah surat edaran dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Tentunya ini sudah pernah kita bacakan sebelumnya. Ini terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenapa tiba-tiba banyak daerah yang sudah mulai melakukan pendataan Bapak Ibu ya? Tentunya ada penyebab utamanya ya. Ada penyebab sehingga daerah tiba-tiba banyak yang melakukan pendataan honorer. Nah, salah satu penyebabnya Bapak Ibu adalah seperti ini. Salah satu penyebabnya adalah dengan adanya surat edaran ini. Dengan adanya surat edaran ini, tentunya ini menjadi salah satu dorongan bagi setiap Pemda di Indonesia untuk melakukan pendataan guru honorer. Karena ini terkait dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tepatnya di poin di sini Bapak Ibu ya. Tepatnya di poin di sini ada poin yang apa ya? Sangat penting ya di sini. Poin di nomor 6 ya. Di sini dikatakan berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian, yang pertama itu PPK maksudnya, melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, ini yang poin A ya. Dengan merujuk di poin A ini sudah banyak Pemda yang mulai melakukan pendataan honorer. Tentunya ini menjadi salah satu sinyal untuk pemenuhan kebutuhan formasi secara maksimal di tahun ini ya. Tentunya di tahun 2022 ini. Nah, kenapa tiba-tiba Pemda melakukan pendataan? Itu penyebab utamanya karena penghapusan ya. Karena Kemenpan RB dalam hal ini akan menghapuskan jenis kepegawaian Bapak Ibu ya, selain PNS dan P3K. Kita ketahui bahwa di tahun 2023 nanti akan ada penghapusan status honorer, sehingga secara otomatis Pemda mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus segera melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, termasuk juga guru honorer Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terkait dengan adanya pendataan ini Bapak Ibu wajib untuk mengeceknya agar Bapak Ibu bisa mengetahui apakah Pemdanya sudah melakukan pendataan. Nah, di sini kita mulai dari salah satu provinsi di Indonesia, yaitu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ya. Badan Kepegawaian Daerah ini surat resminya dan dibahas juga di salah satu kanal YouTube yang cukup besar. Di sini Bandung 3 Juni 2022 kepada kepala perangkat daerah terlampir di tempat. Nah, ini surat dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Ibu ya, Badan Kepegawaian Daerah. Di sini surat ini bernomor 2389 KPG 02/PPIK ya. Sifatnya segera Bapak Ibu ya, sifatnya segera. Jadi ini kami katakan pendataan honorer ini cukup mendesak Bapak Ibu ya, cukup mendesak. Karena salah satu buktinya di sini dari Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat sifatnya segera.
Apa yang dibahas dalam surat tersebut? Kita langsung ke garis besarnya. Hal yang dibahas di surat dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat adalah pendataan tenaga non ASN di lingkup pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi nantinya itu akan ada pendataan Bapak Ibu ya, pendataan tenaga non ASN di lingkup pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi salah satu daerah yang sudah mulai melakukan pendataan yaitu Provinsi Jawa Barat. Apakah Bapak Ibu berada di Jawa Barat? Silakan komen di kolom komentar Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, selain Jawa Barat, apakah ada daerah lain yang merujuk surat edaran dari Kemenpan RB ini, yaitu melakukan pemetaan pegawai non ASN dalam artian pendataan? Masih ada Bapak Ibu ya, selain Provinsi Jawa Barat. Di sini kita coba cek di Google ya. Nah, ketika admin mengetikkan pendataan honorer, maka banyak sekali muncul daerah di sini. 2 hari yang lalu menindaklanjuti SMMpan RB, Pemkab Tangerang melakukan pendataan honorer. Ini pemerintah Kabupaten Tangerang ya. Kita coba buka, dilansir di jpnn.com ya. Nah, di sini kita buka, menindaklanjuti SE Menpan RB Tangerang, Pemkab Tangerang melakukan pendataan honorer. Nah, di sini jelas ya. Nah, di sini dikatakan pemerintah Kabupaten Tangerang Banten menindaklanjuti SE Menpan RB dan reformasi birokrasi terkait penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Pemkab Tangerang akan melakukan pendataan pegawai honorer di lingkungan pemerintahannya sebagai tindak lanjut SE Menpan RB tersebut. Nah, jadi sudah sangat jelas ya bahwa Pemkab Tangerang juga, yaitu Banten, juga melakukan pendataan. Ini efek dari sini Bapak Ibu ya, efek dari sini SE dari Kemenpan RB ini, sehingga ramai-ramai banyak Pemda, Pemkot atau Pemprov yang melakukan pendataan honorer, termasuk guru honorer juga. Nah, di sini katakan Sekda Kabupaten Tangerang Muhammad Maisal Rashid mengatakan pendataan honorer tersebut dilakukan dengan melihat beberapa kategori, seperti dari latar belakang pendidikan dan jumlah kebutuhan pegawai dari setiap organisasi perangkat daerah, OPD dan instansi lain. Selanjutnya, kata Maisal, pihaknya juga akan melakukan analisis beban kerja dari setiap OPD, instansi serta kecamatan yang melingkupi Pemkab Tangerang. Nah, selain Pemkab Tangerang Bapak Ibu ya, selain Pemkab Tangerang, ada juga di sini. Ya, di sini kita coba cek lagi ya, pendataan honorer jpnn.com ya. Kita coba buka lagi di Google, JPNN pendataan honorer. Nah, di sini kita buka di Google ya. Nah, akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Di sini 4 Juni 2022. Di sini katakan honorer dihapus November, BKDSDM Gresik bergerak melakukan pendataan. Nah, jadi ini contoh ya, contoh BKDSDM yang juga sudah melakukan pendataan, yaitu dari Gresik. Nah, di sini katakan BKD dan pengembangan SDM Gresik mulai mendata pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Gresik, seperti itu ya. Pendataan dilakukan dengan melihat beberapa kategori pegawai yang memenuhi syarat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil. Hal ini dilakukan setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menerbitkan regulasi tentang penghapusan honorer per 28 November 2023. Nah, jadi BKPSDM di Gresik juga sudah melakukan pendataan Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah banyak daerah sebenarnya Bapak Ibu ya, sudah banyak daerah yang melakukan pendataan. Selain Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur, ada juga Jawa Barat tadi, kemudian Banten, Tangerang, kemudian Gresik, Jawa Timur, seperti itu ya. Jadi sudah banyak ya. Di sini juga Jawa Barat ini sudah jelas ya di 7 hari yang lalu. Jadi sudah banyak Pemda. Ketika sudah ada Pemda yang mulai melakukan pendataan Bapak Ibu ya, secara otomatis daerah-daerah yang lain juga akan melakukan pendataan Bapak Ibu ya. Itu implikasi dari surat Kemenpan RB ya, terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan
pemerintah kabupaten, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti itu ya. Jadi memang Pemda di sini diminta Bapak Ibu ya, diminta untuk melakukan pemetaan. Di sini jelas ya dikatakan Pemda diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS ataupun P3K, seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin seperti ini informasi terbaru dari kami, bahwasanya ketika sudah ada Pemda yang melakukan pendataan implikasi dari surat edaran Kemenpan RB, kedepannya akan banyak lagi Pemda yang akan melakukan apa namanya Bapak Ibu ya, pendataan. Dan dengan banyaknya pendataan guru honorer termasuk tenaga honorer lain, maka khusus untuk guru honorer bisa jadi ini menjadi prediksi ya, salah satu sinyal penambahan kuota formasi P3K Guru 2022. Baik, oke, mungkin cukup sampai di sini informasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.